Hai, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai audit teknologi informasi. Sekarang kita akan bahas mengenai tata kelola teknologi informasi. Bagi teman-teman yang belum sempat lihat video kita, bisa lihat video kita di materi-materi sebelumnya. Yang pertama tentang definisi tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi sendiri merupakan sebuah cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem dan teknologi informasi, serta manajemen kinerja dan resikonya. Tata kelola teknologi informasi merupakan struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi sendiri bukan bidang yang terpisah dari pengolahan perusahaan, melainkan merupakan komponen pengelolaan perusahaan yang secara keseluruhan dengan tanggung jawab utama. Di antaranya, pertama, memastikan kepentingan stakeholder diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Ketiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur. Keempat, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Lalu yang berikutnya, memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajemen. Itu adalah tanggung jawab utama dari tata kelola teknologi informasi. Ada 5 tanggung jawab utamanya itu. Berikutnya, pentingnya tata kelola teknologi informasi. Di lingkungan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi, tata kelola menjadi hal yang sangat penting. Ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Para stakeholder perusahaan biasanya akan mengharapkan pertama, memberikan solusi teknologi informasi dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Menguasai dan menggunakan teknologi informasi untuk mendatangkan keuntungan. Lalu yang berikutnya, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menekan resiko teknologi informasi. Itu adalah 3 hal yang diharapkan oleh para stakeholder perusahaan terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Lalu, pengabaian tata kelola teknologi informasi akan memunculkan beberapa hal. Tata kelola teknologi informasi yang dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk. Beberapa hal yang akan terjadi jika tata kelola teknologi informasi tidak dilakukan dengan benar. Pertama, ada kerugian bisnis tentunya. Kerugian bisnis ini bentuknya ada bermacam-macam, ada kurangnya reputasi, melemahnya posisi di kompetisi, persaingan bisnis kita itu. Lalu berikutnya ada tenggang waktu yang terlampaui, biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan, dan kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Ketiga ada efisiensi dan proses inti perusahaan. Lalu yang keempat ada kegagalan inisiatif TI. Itu adalah kerugian jika tata kelola teknologi informasi tidak dilakukan dengan benar. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya pertama untuk mengatur penggunaan teknologi informasi. Lalu yang kedua memastikan kinerja teknologi informasi sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola teknologi informasi. Itu adalah manfaat dari tata kelola teknologi informasi. Ada mengatur pengguna TI itu. Lalu ini adalah fokus utama atau area tata kelola teknologi informasi. Ada 5 fokus utama. Pertama ada strategi management, value delivery, risk management, resource management, dan performance measurement. Itu adalah 5 fokus utama area tata kelola teknologi informasi yang masing-masing akan kita jelaskan satu persatu. Pertama ada strategic management,
memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan teknologi informasi dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional teknologi informasi dengan operasional organisasi. Itu adalah area kerja yang pertama dari tata kelola teknologi informasi, yaitu strategic engagement. Berikutnya ada value delivery. Fokusnya yaitu melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya, sehingga pada akhirnya teknologi informasi dapat mencapai hasil yang diinginkan. Itu adalah fokus kerja dari teknologi informasi yang kedua. Lalu yang ketiga ada resource management. Fokus pada kegiatan ini dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Itu yang dinamakan dengan resource management, yaitu pengoptimalan sumber daya terkait teknologi informasi. Ada aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya. Yang berikutnya ada risk management. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap resiko, dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya resiko, kebutuhan organisasi, dan resiko-resiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola resiko yang ada di organisasi tersebut. Itu adalah fokus area kerja tata kelola informasi yang berikutnya, ada risk management. Fokus area kerja tata kelola informasi yang berikutnya ada performance measurement. Mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian layanan, sampai dengan pencapaian hasil teknologi informasi. Itu adalah fokus area kerja tata kelola teknologi informasi yang berikutnya yang disebut dengan performance measurement. Lalu berikutnya ada model tata kelola teknologi informasi, the IT Infrastructure Library. Dikembangkan oleh sebuah organisasi dengan nama The Office of Government Commerce, suatu badan di bawah pemerintahan Inggris dengan bekerjasama dengan The IT Service Management Forum dan British Standard Institute. ITIL merupakan suatu framework pengelolaan layanan TI yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. Jadi sekarang kita akan belajar beberapa model tata kelola teknologi informasi. Yang pertama ada ITIL, the IT Infrastructure Library. Ini sudah sering digunakan, bahkan digunakan sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. Dikembangkan oleh The Office of Government Commerce (OGC) serta Lalu berikutnya, ITSM memfokuskan diri pada 3 tujuan utama. Pertama ada menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Lalu yang kedua, memperbaiki kualitas layanan teknologi informasi. Yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Standar ITIL berfokus kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi teknologi informasi yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Itu adalah 3 fokus utama dari ITSM. 1. Menyelaraskan layanan, kedua memperbaiki kualitas, ketiga mengurangi biaya jangka panjang. Lalu model tata kelola teknologi informasi yang selanjutnya ada yang namanya ISO IEC 17799. Ada 3 elemen dasar keamanan informasi yang dikeluarkan oleh ISO IEC 17799. 3 elemen dasar itu, yang pertama ada confidentiality, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Yang kedua ada integrity, menjaga akurasi
dan selesainya informasi dan metode pemrosesannya. Ketiga ada availability, memastikan bahwa user yang terotorisasi dapat akses kepada informasi dan aset yang terhubung dengannya ketika memerlukan data tersebut. Jadi ISO 17799 ada 3 elemen dasar keamanan informasi: confidentiality, integrity, dan availability. Lalu model tata kelola teknologi informasi berikutnya ada COSO. COSO itu merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Merupakan sebuah organisasi di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial, mencakup etika bisnis, kontrol internal, dan corporate government. COSO sendiri terdiri dari 3 dimensi. Satu ada komponen kontrol COSO. COSO mengedepankan 5 komponen kontrol. Pertama ada monitoring, information and communication, control activities, risk assessment, dan control environment. Tugasnya adalah bagi teman-teman mahasiswa, silakan jelaskan 5 komponen kontrol tersebut yang ada dalam COSO. Pertama monitoring, kedua information and communication, ketiga control activity, keempat risk assessment, kelima control environment. Jelaskan 5 komponen kontrol ini yang ada dalam COSO. Tulis jawabannya di kolom komentar. Sebutkan nama, NIM, dan kelasnya, lalu tulis jawabannya apa itu ya. Lalu berikutnya adalah sasaran kontrol internal. Sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area. Yang pertama ada operasional, yang kedua ada financial reporting, ketiga ada compliance. Operasional sendiri itu maksudnya efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis dan juga meliputi tujuan performansi dan keuntungan. Financial report berarti persiapan pelaporan, anggaran, finansial yang dapat dipercaya. Compliance itu berarti pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Itu adalah sasaran kontrol internal dari penggunaan COSO. Yang pertama ada operation menurut saya, yang kedua ada financial reporting, yang ketiga ada compliance. Lalu ada unit aktivitas terhadap organisasi. Dimensi ini mengidentifikasikan unit atau aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Kontrol internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian-bagiannya. Kontrol internal seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas organisasi. Lalu berikutnya, model tata kelola teknologi informasi yang selanjutnya ada COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. COBIT sendiri merupakan framework yang dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan teknologi informasi yang berbasis di Amerika Serikat. COBIT sendiri terdiri dari 4 domain utama. Pertama ada Planning and Organization, kedua ada Ask Question and Implementation, ketiga ada Delivery and Support, keempat ada Monitoring. Jadi COBIT punya 4 domain utama ya. Pertama ada Planning and Organization, kedua ada Ask Question and Implementation, ketiga ada Delivery and Support, keempat ada Monitoring. Itu adalah 4 domain utama dari framework COBIT.
Pertama, kita akan membahas tentang planning dan organisasi. Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Lalu yang berikutnya ada yang namanya acquisition dan implementation. Domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengendalian, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Lalu berikutnya ada yang namanya delivery and support. Domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan dan dukungan teknisnya. Lalu berikutnya ada monitoring. Domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan, pengelolaan pada organisasi. Jadi tadi COVID kan punya 4 domain utama ya. Ada planning, acquisition, delivery, and monitoring. Planning berarti perencanaan, acquisition berarti menitikberatkan pada proses pemilihan, delivery berarti pelayanan IT dan dukungannya. COVID sendiri mempunyai model kematangan untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses teknologi informasinya yang dimiliki dengan skala eksisten dan optimal, dari mulai 0 sampai 5. Itu adalah model kematangan yang dimiliki oleh COVID. COVID juga mempunyai ukuran-ukuran yang lainnya. Pertama ada critical success factor, yang kedua ada key goal indicator, yang ketiga ada key performance indicator. Ketiga ukuran ini akan kita jelaskan nanti ya. Pertama ada critical success factor, kedua ada key goal indicator, ketiga ada key performance indicator. Pertama, critical success factor. Hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses teknologi informasi di organisasinya. Itu yang disebut dengan critical success factor, yaitu kegiatan-kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses teknologi informasi yang ada di dalam organisasinya. Lalu berikutnya ada key goal indicator, mendefinisikan ukuran-ukuran yang dapat memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses teknologi informasi yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. KGI ini biasanya berisi kriteria informasi. Yang pertama ada kesediaan informasi, yang kedua ada tidak adanya resiko integritas, yang ketiga ada efisiensi biaya, yang keempat ada konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan compliance. Itu yang dinamakan dengan key goal indicator, yaitu memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses TI yang sedang berjalan memenuhi kriteria bisnis yang ada. Lalu yang ketiga ada key performance indicator, mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses teknologi informasi dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI biasanya berupa indikator, isinya bisa kapabilitas, pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya teknologi informasi itu sendiri. Jadi, key performance indicator biasanya berisi indikator antara lain kapabilitas, pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya teknologi informasi. Demikian materi kita tentang pengelolaan teknologi informasi pada audit teknologi informasi. Sampai jumpa di video dan pembahasan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.